warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas untuk Alfida TV yang mulia dan bahagia. Cerdas cendiknya bersama Alfida. Fikir, zikir, fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Keren banget. Sahabat Alfida TV, kembali bersama saya Nurdin Rivaldi dalam acara Desain Dialog Santai dan Interaktif dalam episode Tokoh Inspiratif. Acara ini dikemas dalam bentuk dialog yang santai dan interaktif yang menampilkan sisi positif dan pribadi sukses seorang tokoh serta menggali keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga bisa menginspirasi dan memberikan pencerahan pada kaum muda milenial. Bersama saya telah hadir tokoh inspiratif pendidikan, yaitu Bapak Dr. Andes Doktor ya Pak ya, Dr. Haji Carwinda MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan sekaligus juga sebagai tokoh akademisi yang alhamdulillah beliau sudah punya status doktor yang tentunya kiprahnya kita harapkan mampu memberikan pencerahan dan keteladanan bagi kita anak-anak muda milenial. Pada desain ketujuh ini kita akan banyak berdialog dengan beliau mengenai karir dan kebijakan beliau di saat pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Langsung perkenalan, mungkin Bapak bisa kenalin nama, keluarga, sampai jabatan sekarang nih Pak. Baik. Silakan. Baik, sahabat Alfida, perkenalkan nama saya Carwinda. Saya lahir di Indramayu 9 Januari 1967. Jadi usia saya sudah 53 tahun sekarang. Kemudian saya tinggal di Kompas Indah di Tambun Selatan. Kemudian saya punya istri dan anak dua. Kemudian ya alhamdulillah saya diberikan kesempatan mengikuti pendidikan sampai dengan program S3 atau program doktor. Kemudian ya sampai hari ini saya juga masih terus belajar dan dari sisi profesi saya sebagai pegawai negeri sipil dan saya diberikan kesempatan oleh Bupati untuk memimpin unit kerja Dinas Pendidikan. Jadi sampai hari ini saya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Itu saja mungkin perkenalannya. Iya Bapak, tadi mungkin ada yang karir ya Pak ya, Bapak tadi sudah menyelesaikan S3 juga, terus karirnya juga, kalau menurut saya luar biasa nih Pak, dari camat dulu pernah ya Pak ya. Kira-kira nih apa nih Pak, terutama yang apa bisa dikronologikan dari mulai proses awal Bapak sampai sekarang jadi Kepala Dinas? Iya, saya kebetulan lulus Akademi Pemerintahan Dalam Negeri di Bandung itu tahun 89. Jadi saya pernah tugas di Kabupaten Subang. Iya, tapi memang tidak lama. Waktu itu saya kerja selama 7 bulan. Terus Kementerian Dalam Negeri waktu itu menyatukan APDN Indonesia. Jadi saya diberikan kesempatan direkrut menjadi instruktur di namanya APD Nasional. Narasumber gitu kali semacam. Tidak, saya jadi instruktur. Jadi pengasuh saya dulu. Iya. Kemudian dari pengasuh selama 2 tahun saya diberikan kesempatan tugas belajar di Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Jadi alhamdulillah walaupun nggak punya uang, negara menyekolahkan saya. Karena orang yang punya kompetensi. Ya,
Iya, betul. Ya, itulah yang yang kejadiannya. Jadi saya lulus tahun 95. 95 kemudian saya ditempatkan di Kabupaten Bekasi. Jadi waktu itu dari kota administratif, kemudian selama 3 bulan tahun 95 juga saya pernah kerja di kecamatan. Jadi saya kali pertama jabatan saya kepala seksi pemerintah di Kecamatan Gabelang. Pemerintahan Ya, pas. kepala seksi pemerintah di Kecamatan Gabelang. Iya, Itu lumayan cukup lama dari tahun 95 sampai tahun 98. Betul. Jadi selama 3 tahun saya di Gabelang. Kemudian saya, kalau kawan-kawan banyak lama di lapangan, saya ditarik ke dalam. Ya, jadi dipindahkan menjadi Kasubag administrasi kependudukan. Nah, waktu itu jadi saya dikasih kesempatan mengelola, melayani pelayanan kartu tanda penduduk se-Kabupaten Bekasi. Ya, tahun 98 sampai dengan tahun 2001 atau 2002 saya lupa ya. Nah, kemudian itu di bagian pemerintahan ya, sama satu sebagian sebagai pendudukan. Jadi saya lama di pemerintahan. Pada tahun 2006 saya dikasih kesempatan oleh Pak Bupati jadi camat di Karangbahagia. Camat di Karangbahagia. Ya, camat di Karangbahagia. Kurang lebih dari tahun 2006 sampai 2009. Jadi nggak sekam lagi Pak, langsung loncat dari Pak? Ya, saya alhamdulillah. Jadi karena memang pada saat itu dimungkinkan secara ketentuan. Jadi saya dari eselon 4A langsung ke eselon 3A. Karena waktu itu tidak ada eselon 3B. Iya, betul. Dari Camat Kedung Waringin, Camat Karangbahagia, saya dimutasikan dari Camat Kedung Waringin. Perbatasan dengan Kerawang ya. Kerawang. Tahun 2009 sampai 2011. Kemudian saya juga dimutasikan kembali dari 2011 sampai 2013 itu dari Camat Tambun Selatan. Oh, udah tuh paling besarnya udah bisa. Iya, orang-orang bilang teman-teman jadi camat itu katanya baru berasa di camat itu kalau merasa jadi camat Tambun Selatan. Juga penduduknya sudah 500.000. Jadi luar biasa banyaknya itu. Jadi hampir satu kabupaten bisa dikatakan. Kalau di luar Jawa satu kabupaten. Iya betul, paling padat. Nah 2013 saya diberikan kesempatan oleh Ibu Bupati waktu itu dipromosikan jadi eselon 2 jadi kepala Badan Kepegawaian Daerah. BKD. Kalau BKD ya, saya juga terkejut juga ya, karena selama ini belum pernah terjadi dari jabatan camat itu langsung jabatan eselon 2. Biasanya masuk dulu jadi sekretaris atau jadi kepala bagian gitu. Tapi memang secara ketentuan dibolehkan. Dan waktu itu saya dengan kawan-kawan juga yang lain juga ada beberapa 3 orang camat kalau tidak salah itu mendapatkan kesempatan promosi menjadi pejabat eselon 2. Berarti bisa dikatakan begini Pak, dari kasih loncat ke camat, dari camat loncat ke BKD, padahal ada proses tengahnya dulu. Bisa jadi seperti itu, walaupun juga secara ketentuan dibolehkan. Dan itu normatif. Jadi saya alhamdulillah, saya tidak tahu pimpinan mereka seperti apa, yang pasti saya mendapatkan kesempatan seperti itu. Nah, kemudian dari kepala BKD, saya dikasih kesempatan jadi kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPPT. Kemudian berikutnya saya dikasih kesempatan jadi asisten pemerintahan dan Kesra. Ya, asisten. Dan terakhir dari 2019 sampai sekarang saya diberikan tugas jadi kepala pendidikan. Selamat Pak. Terima kasih. Nah, ini menarik Pak, kalau lihat dari proses capaian-capaian karir yang Bapak lakukan, tentunya ada sesuatu yang menjadi karakter kita Pak biasanya ya. Nah, ingin kita bagi Pak, mungkin buat anak-anak muda kita, Alfida TV, pemirsa terutama anak-anak sekolah, bisa jadi model. Nah, kira-kira kebiasaan nih Pak, kebiasaan yang berhubungan dengan kedekatan kita ke Allah mungkin, atau kebiasaan karakter kita yang bisa menunjang ini, kira-kira apa nih Pak yang bisa ditularkan? Oh saya biasa on time, oh saya biasa begini gitu. Kira-kira gitu. Jadi saya punya pendapat ya bahwa pegawai itu jumlahnya banyak, tetapi kesempatan dalam jabatan itu terbatas. Betul. Artinya hanya orang-orang yang mungkin terpilih barangkali baik syariat oleh pimpinan maupun hakikat Allah tentukan takdir manusia. Betul. Tetapi yang pasti bahwa dari yang terbatas itu pasti orang
harus memiliki pembeda, memiliki nilai. Terlepas dari nilai itu, ya tentunya kita berharap itu nilai kebaikan, nilai kebaikan, nilai keunggulan. Oleh karena itu saya di awal dulu saya mempersiapkan diri. Jadi beberapa diklat, beberapa kesempatan untuk ikut seminar, segala macam untuk menambah wawasan, itu saya sesibuk apapun dulu ketika ada kesempatan, saya berusaha untuk menyempatkan diri. Jadi berbagai kegiatan kita misalkan, saya berusaha untuk bisa ikut, kemudian pengen memahami secara holistik bagaimana untuk penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah. Jadi artinya ketika kita berdiskusi kaitan dengan pemerintahan, secara substansi kita paling tidak tahu lah, gitu. Paling tidak tahu. Itu yang pertama. Jadi kita pengen kita bekerja ada pembeda. Kalau kita sama, tentunya kita tidak menjadi yang terpilih. Tidak akan memanfaatkan peluang jabatan bisa jadi kesana karena kita tidak punya perbedaan. Betul, pembeda itu kelebihan kita itu. Jadi dan kita harus sebagai seorang staf saya berpikir bahwa ke depan atau hari ini ke depan atau juga dari yang lalu bahwa tidak ada satu orang pemimpin juga yang pengen dibantu dengan orang yang tidak punya kemampuan. Iya, itu. Ya, artinya mereka pengen dibantu oleh orang yang punya kemampuan dalam rangka menyelesaikan apa yang menjadi problem kepemimpinan dia dalam perjalanannya. Nah ini pemirsa, satu kesimpulannya adalah bahwa kita harus kompeten. Siap ya? Ya, diteruskan Pak. Baik, kemudian yang kedua bahwa saya dalam doa saya sudah mengatakan begini, ya Allah, ketika saya harus katakan Allah berikan jabatan hakikat dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan jabatan kepada saya, pimpinan berikan jabatan kepada saya itu, yang saya bisa melakukan. Yang saya bisa melakukan. Jadi artinya saya harus memahami jabatan adalah penghargaan terhadap kemampuan. Betul. Jangan sampai kita memiliki keinginan terhadap jabatan, tetapi padahal kita sini tidak tahu apa-apa terhadap jabatan itu. Kita harus berpikir dua kali, malu gitu. Gitu. Jadi saya selalu katakanlah berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah syariat dari pimpinan saya. Kalaupun saya mempunyai jabatan, saya bisa melaksanakan. Jadi kemudian kalau secara tanggung jawab pribadi, saya memang sudah terbiasa dari dulu bahwa setiap hari ya kalau tidak dalam kondisi sakit, saya berusaha untuk melaksanakan tugas yang ada di kantor. Jadi kenapa? Karena kita pada saat tertentu, ketika kita dalam kondisi tidak sehat, pasti kita tidak bisa melaksanakan apa-apa. Jadi selagi kita punya sehat, punya kemampuan, punya kesempatan, itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan ini bisa jadi memang lahir dari panggilan amanah ya Pak terhadap jabatan itu. Ya. Sehingga kita merasa bertanggung jawab. Betul. Gitu. Ini luar biasa Pak. Dan ini menurut saya sangat bisa kita tiru anak-anakku semua, buat yang siswa-siswa Afida dan semuanya, untuk kita jadikan bekerja itu sebagai sebuah hobi dengan kompetensi yang kita punya dan kita kembalikan semuanya ke Allah gitu ya. Ini luar biasa Pak. Nah, saya menarik lagi ini tentang kepemimpinan nih Pak. Saya lebih lihat Bapak itu punya jiwa kepemimpinan mulai dari camat, terus kemarin di bidangnya juga, terus di sini juga sekarang rata-rata itu wujud kepemimpinan di bidangnya masing-masing. Nah, kira-kira peran siapa nih Pak? Apakah orang tua atau jiwa kepemimpinan ini lahir dari mulai kapan gitu Pak? Sehingga pada saat Bapak memimpin kelihatan tuh sistem yang dipimpinnya atau orang-orang yang dipimpinnya dan sebagainya. Silakan. Iya. Tentunya mungkin ketika kita bicara pengetahuan lalu juga pemahaman, baik itu pemahaman dalam rangka menjalankan kehidupan sehari-hari maupun juga tadi ketika kita memimpin. Kan sejatinya kita ini sudah fitrah ya menjadi seorang pemimpin ya. Kemudian sudah pasti bahwa kita adalah khalifah, itu sudah pasti menjadi pemimpin. Hanya ketika tadi tergantung dari situasional dan siapa yang dipimpin itu maksud saya. Kalau saya bicara peran dari orang tua, barangkali saya dilahirkan dari orang tua yang, mohon maaf, mungkin barangkali saya merasa bangga secara pribadi. Orang tua saya tidak berpendidikan, tidak sekolah orang tua saya.
Tapi luar biasa bisa menghasilkan. Itu maksud saya. Itu yang harus bisa kita tiru tuh Pak. Apa tuh gitu? Jadi supportnya itu dulu saya selalu ingat itu bahwa pokoknya kamu sekolah. Terakhir saya diberikan pilihan oleh orang tua saya di kampung ketika saya lulus SMA bahwa itu bapak punya tanah 100, misalkan 100 bata ya. Betul. Ini cangkulnya. Kalau you mau ke sawah silakan. Betul. Tapi kalau mau sekolah jual saja. Waktu itu saya mengambil keputusan sudah jual saja. Saya pengen sekolah. Betul. Jadi orang tua menawarkan begitu, silakan kalau mau sekolah modalnya itu. Betul. Jadi itu jual dan sampai hari ini saya belum bisa mengembalikan juga orang tua. Kami belum tidak pernah meminta apa-apa untuk anaknya itu ya. Jadi memang orang tua walaupun tidak sekolah, dia berpendapat bahwa tidak ada cara lain untuk mengubah baik itu budaya maupun nasib keluarga itu hanya dengan cara sekolah. Dengan cara sekolah. Karena itu dia mengorbankan apapun juga yang dia punya untuk menyekolahkan anaknya. Dan saya punya adik 1 orang. Masih ada Pak orang tua sekarang? Ibu masih ada. Oh, masih ada. Ya, jadi saya punya adik 1 perempuan dan alhamdulillah juga di sekolah walaupun sampai SPG waktu itu dan sekarang jadi guru gitu. Jadi pegawai negeri juga. Jadi orang tua walaupun tidak seperti orang tua lain yang mungkin banyak hartanya atau apa, tetapi sampai jual pun itu anak harus sekolah. Betul. Dan saya berterima kasih betul dengan doanya karena saya memaknainya bahwa kalaulah dianggap saya sekarang adalah mendapatkan keberhasilan itu bukan karena doa saya, tapi karena doa dan amalnya orang tua saya. Semerinding dengan Ya, barangkali itu saya memaknainya. Itu. Jadi berkali itu. Kemudian berikutnya ketika tadi bicara soal kepemimpinan, secara teori banyak teori tentang kepemimpinan. Tetapi memang yang paling saya rasakan ketika cara bagaimana memimpin adalah bahwa landasan berpikir agama itu menjadi nomor 1. Gitu. Jadi saya dulu waktu kecil itu tidak pernah tidur di rumah. Iya, saya tidur di musola. Oh iya, betul. Iya, di kampung itu di musola. Jadi waktu SD itu saya nggak pernah tidur di rumah. Jadi tidur di musola. Walaupun di musola di kampung itu nggak pernah belajar apa-apa. Artinya belajar ngaji begitu saja, belajar sendiri. Tetapi apa ya? Jadi kita mungkin diawali dengan basic bahwa pemahaman agama ini tidak boleh, ini yang boleh gitu. Jadi ketika dalam pergaulan ke depan juga karena basicnya kita sudah punya bahwa itu dikenalkan dengan hal yang boleh dan tidak boleh tadi, yang haram dan yang halal tadi gitu. Jadi kita punya batasan-batasan, tidak terlalu lepas dan segala macam. Dan itu good looking banget kan kayak waktu itu Bapak di Solo. Iya. Jadi karena dengan kawan-kawan ya, kawan-kawan itu di situ banyak yang tidak berasa gitu kan. Jadi saya pikir kesininya itu kan membekas bahwa kita harus tadi pemahaman sandaran karena bekerja pada apalagi situasi sekarang kalau kita tidak bersandar kepada aspek agama itu rasa syukur segala macam itu tidak bakal menemukan ketenangan. Tidak bisa kita berpikir jernih gitu ya. Saya pikir landasan agama, kemudian kalau dalam implementasi cara dalam pendidikan itu mungkin pembinaan pendidikan karakter kan lebih harus lebih berhasil. Berarti bisa dikatakan seperti ini Pak, ketika kepemimpinan Bapak ngambil dari kompetensi yang diajarkan di tempat kuliah dan sebagainya. Betul. Tetapi karakter itu turunan dari orang tua. Luar Bisa. Pendidikan karakter yang Islami tadi dengan di masjid, terus orang tua yang mengajarkan tentang karakter dan sebagainya. Dan saya yakin Bapak almarhum mungkin ya Pak ya. Terus ibu pun akan bahagia bahwa konsep dia ternyata benar. Bahwa sekolah itu menjadi jembatan gitu ya Pak ya. Untuk mengubah segalanya. Untuk mengubah segalanya. Nah ini penting banget buat pemirsa anak-anakku semua bahwa sekolah itu luar biasa. Ini buktinya bahwa kita ada contoh yang bisa kita teladani. Oke Bapak, ini ada hubungan juga dengan proses kebahagiaan. Saya lihat tadi Bapak, saya yakin Bapak ya tadi itu saya yakin bahagia ya di sana dengan melihat Bapak seperti ini. Kira-kira konsep kebahagiaan menurut Bapak gimana sih? Ya, kalau saya dari sisi pekerja dulu ya, saya bilang juga, saya itu merasa bahagia ketika konsep berpikir kita menjadi kebijakan. Jadi dalam bekerja ada satu persoalan, ketika kita merumuskan persoalan itu, kita problem solving, membedah masalah itu, kemudian menjadi kebijakan, dan itu menjadi solusi, itu jadi kebahagiaan.
bagian tersendiri. Iya, tersendiri. Dan kita dapat banget di sini. Betul. Jadi ternyata dalam bekerja penghormatan yang tinggi, kebahagiaan yang tinggi, dan penghormatan terhadap apa namanya diakuinya konsep, diakuinya pemikiran gitu. Betul, betul. Kemudian kalau dalam birokrasi pemikiran itu diejawantakan menjadi kebijakan. Itu menjadi satu kebahagiaan. Jadi tidak tahu saya kalau hal itu, ukuran saya di situ dari sisi bekerja. Kemudian dari sisi keluarga barangkali kebahagiaan dari keluarga, ya nggak ada cara hanya kita untuk bersyukur ya. Artinya bersyukur sampai dengan hari ini, utamanya saya di keluarga, saya punya anak dua, kemudian dua-duanya saya masih PDI. Jadi sekarang sudah bekerja di Kemendagri 1, kemudian bekerja di Jakarta Timur 1. Jadi saya merasa bahagia sudah melahirkan mengarahkan anak saya. Kemudian ya Allah juga kasih jalan. Karena begini ya, kadang-kadang ada orang tua yang pengen menyekolahkan anaknya, mengarahkan pengen, tapi anaknya tidak mau. Betul. Tapi ini nggak mau antara orang tua. Iya, gitu. Ada anaknya mau, orang tuanya mau, tetapi tidak ditakdir untuk bisa masuk. Saya di Allah dikasih keberkahan, sayanya pengen, anaknya mau, dan Allah kasih keberkahan. Karena ini ada hubungan dengan apa yang diinginkan orang tua. Ya, gitu. Iya betul. Iya betul. Subhanallah, makanya saya istilahnya tadi nilai kebahagiaan saya dari sisi pekerjaan tadi. Kemudian di sisi keluarga, saya telah katakan diberikan kesempatan, diberikan keberkahan. Saya sudah membimbing anak saya, tinggal dia meneruskan. Walaupun bisa jadi dari sisi lain mungkin juga banyak kekurangannya. Tapi yang pasti saya sudah katakan memberikan semaksimal mungkin untuk pegangan, untuk juga menjalani hidup dia ke depan. Jadi dari sisi keluarga saya sudah merasa senang, merasa bahagia ketika anak-anak saya sudah katakanlah bisa juga untuk berpikir bagaimana untuk kelanjutan masa depannya. Dan mungkin bisa juga ini sebagai konsep yang Bapak barusan bisa membuat kita tetap eksis di berbagai kepemimpinan, mungkin gitu ya Pak. Karena kita ada naluri untuk ketika kita berkarya dan hasil karya kita bisa dihargai oleh pimpinan kita, itu adalah suatu kebahagiaan. Kalau semua pegawai di luar biasa kali Pak. Jadi bagaimana bisa berkarya dan bisa bahagia dengan hasil karya itu menarik Pak. Nah ini pendapat saya nih Pak secara pribadi. Bapak saya lihat sebagai sosok pejabat yang energik, smart gitu ya. Dan mudah-mudahan bahagia tentunya pastinya ya. Karena saya juga melihat Bapak sebagai sosok yang saya bilang seperti tadi. Kayaknya biasanya nih Pak, orang itu ketika sukses selalu ada tokoh yang menjadi idola di belakangnya atau menjadi orang yang menjadi acuannya. Mungkin dalam hal karir, dalam hal apapun mungkin Bapak punya, atau buku lah mungkin yang Bapak suka sering bacain, itu mungkin sering baca atau yang benar-benar menginspirasi Bapak. Kira-kira ada nggak mungkin bisa jadi itu menjadi acuan buat kita juga? Ya, kalau tokoh atau apa yang menginspirasi, saya tidak terlalu fanatik terhadap tokoh. Ya, terhadap tokoh. Karena kita juga punya kompetensi itu. Ya, jadi saya sih ini dalam hal menjalani hidup, orang tua saya berpesan bahwa sepanjang mulut dengan hati sama, insya Allah Anda akan selamat. Sepanjang antara mulut dan hati itu sama, harus lebih. Ya. Banyak pemimpin yang mulutnya begini Pak. Tidak, karena begini. Kalau contoh saja kalau misalkan kita terjadi apa-apa dalam masalah hukum misalnya, ketika kita mengatakan di hati dengan mulut berbeda, itu pasti besok itu hati dengan mulut akan sama. Betul Pak. Itu. Jadi rasa banget itu ya. Betul. Kemudian yang kedua, saya sebagai orang pemerintahan sebenarnya menjalankan pemerintahan ini mudah. Betul. Kalau kita menjalankannya dengan benar, bukan mencari alasan benar. Bukan pembenaran. Ya, bukan pembenaran. Jadi kalau kita menjalankannya dengan benar, acuan dasar hukumnya dijalankan dengan benar, itu semuanya mudah. Nah, saya pernah nonton TV ya, ada kriteria masyarakat paling bahagia di dunia. Kalau tidak salah Norwegia kalau tidak salah gitu.
Kemudian wawancara disebut, dia bilang, kenapa kok Norwegia itu masyarakat dianggap orangnya paling berbahagia di dunia? Jawabannya adalah bahwa karena di kami semua institusi, semua masyarakat, semua sudah menjalankan sesuai dengan yang seharusnya. Menjalankan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya. Kalau bahasanya tupoksinya masing-masing. Iya, sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kalau nggak boleh buang sampah, tidak boleh buang sampah, segala macam itu. Artinya tadi menjalankan pemerintahan sudah benar. Bukan mencari pembenar. Ini yang paling ribet itu mencari pembenar. Mencari pembenaran terhadap semua hal, walaupun kita salah. Betul. Nah, kebanyakan ini yang jadi sulit. Jadi tokoh barangkali ya saya karena mungkin Muslim gitu ya saya sih mengidolakan Rasulullah. Rasulullah pastinya ya. Iya, mana-mana ya Pak ya. Iya, mana-mana gitu walaupun kita sendirian. Kemudian dalam menjalankan dari kepemimpinan juga saya berusaha untuk kan gini. Itu kan tergantung dari sikap ke apa namanya keberpihakan. Jadi karena saya juga sebelum menjadi pejabat eselon 2 sebelum juga saya pernah menjadi staf juga ya. Jadi tinggal dibalik saja kalau mikirnya kan apa yang kita rasakan ketika kita jadi seorang staf mendapatkan kebijakan perlakuan dari seorang pemimpin. Jadi kalau bahasa sederhananya saya jadi pemimpin itu berusaha bagaimana memakai baju bawahan itu saja. Jadi memakai baju bawahan. Ini berarti permasalahan bawahan tidak tahu. Iya, jadi kita kalau kita memaksakan pakaian kita dipaksa untuk pakai baju bawahan, itu dia nggak bakal suka. Tetapi kita sebagai pemimpin, ya kita bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nah ini Pak, berarti kita masuk banget ya terhadap kepemimpinan. Nah saya ingin kepemimpinan ini menjadi konsep yang bisa kita jalankan nanti buat anak-anak kita yang milenial Pak. Saya ingin tanya sedikit saja Pak tentang kepemimpinan. Menurut Bapak, kepemimpinan itu bakat atau sesuatu yang bisa kita ciptakan? Karena ini penting supaya jangan anak-anak kita, oh saya nggak punya bakat, oh saya nggak begini dan sebagainya, sehingga dia nggak mau tuh Pak berinteraksi. Dan juga mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin ditularkan gitu Pak, ketika anak muda usia Bapak mungkin ketika kuliah dulu di STPDN, bagaimana dan sebagainya, bagaimana membangun itu kepemimpinan, sehingga ketika sudah jadi pemimpin, kita benar-benar punya konsep itu sudah Pak. Kira-kira ya, jadi yang pertama memang tugas dari seorang guru itu kan bisa guru formal juga, bisa juga guru tidak formal. Nah orang itu kan menjadi guru juga ketika dulu. Jadi bahkan saya dari kepala pendidikan juga sekarang mengatakan tugas seorang guru tidak hanya menyelesaikan proses pembelajaran di bangku kelas, itu memang tugas formalnya. Tapi tugas hakikinya adalah dia bagaimana membangunkan mimpi dari anak. Iya. Ada kita harus punya cita-cita, harus dipancing dengan bagaimana motivasi seorang guru, anak punya mimpi. Kemudian dari punya mimpi itu juga guru harus bisa memberikan solusi. Bagaimana solusi untuk mencapai mimpi? Caranya itu seperti apa? Strateginya. Betul. Dulu saya di kampung tuh ya, ada ulas saya itu punya anak, dia kerja dari bangkri BRI. Waktu saya masih SD. Datang di kampung pakai motor di kampung dari yang punya. Jadi betapa saya pengen bahwa luar biasa orang sudah kerjanya di kantoran, pakai kendaraan motor dinas gitu, membangkitkan motivasi kita pengen seperti dia. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa anak-anak kita semua juga harus diberikan contoh-contoh sehingga dia punya keinginan untuk mencapai itu. Nah, bangkitkan itu contohnya. Seorang presiden sekarang Pak Jokowi, nggak mungkin dia tidak sekolah jadi presiden, nggak mungkin dia tidak pintar jadi presiden, nah itu, nggak mungkin tidak punya kompeten jadi presiden. Nah kalau ada kata kita semua pengen jadi presiden, ya harus prosesnya dilewati. Nah, tidak ujung-ujung langsung. Tidak ujung-ujung itu. Tidak aja mungkin dulu ya. Jadi tadi kalau bicara kepemimpinan dilahirkan atau juga bakat, sebenarnya ketika bicara istilah dilahirkan, mungkin Allah sudah berikan ya. Kalau itu sudah rumus baku sudah berpentingan, betul. Kalau saya sih melihatnya bahwa kepemimpinan bisa dipelajari dan ada ilmunya dan ada teorinya. Jadi tidak ada orang yang mengatakan bahwa tidak berbakat, tidak ada. Hanya memang di dalam perkembangannya tadi karakter itu akan berpengaruh. Saya sendiri kalau kata jadi pemimpin,
ketika kita mendikotomikan dalam pemimpin demokratis dengan pemimpin otoriter misalkan, itu sama-sama baik sebenarnya kalau menurut saya. Kalau bicara teori ya, dan praktiknya juga kan bagaimana situasionalnya kita mengambil keputusan, itu juga sama-sama baik. Contoh kan sering contohkan ketika pemimpinan otoriter itu bisa dianggap tepat dalam kondisi ada sebagai nakoda terbakar, dia tidak usah rapat dulu, harus segera menetapkan ini di keputusannya gitu. Kemudian tetapi di alam yang dalam kondisi yang katakanlah normal misalkan, ya pemimpin yang paling ideal pemimpin demokratis itu. Dan saya sering mengatakan ke kawan-kawan bahwa kepemimpinan birokrasi dalam kata pemimpin birokrasi adalah Anda boleh berdebat ketika belum ada keputusan. Anda boleh semuanya boleh harus memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Tetapi ketika sudah diambil keputusan itu sudah satu arah. Jadi saya sering mengatakan bahwa kalau saya sudah jadi pemimpin, misalnya di Sintes Pendidikan, saya sampaikan dalam forum terbuka ya, ada gagasan begini dalam para menyelesaikan ini, ada gagasan begini, saya melakukannya semua. Kalau sudah gitu kita rumuskan segala kita tetapkan, tidak ada orang yang berbalik arah. Harus satu kesatuan kita menjalani kebijakan bersama. Itulah satu keputusan secara demokratis. Ya, jadi pemimpin bisa jadi Allah sudah takdirkan dilahirkan dengan ibarat komputer hardnya besar, memorinya besar bisa jadi gitu ya. Tetapi dalam konteks bagaimana kita memimpin mungkin lebih banyak juga dipengaruhi dengan bagaimana ilmu yang didapatkan. Betul. Gitu. Jadi sekolah itu adalah saya bilang tadi keniscayaan yang harus kita ambil dalam rangka tadi kita membentuk diri kita sebagai apa saja. Hanya dengan sekolah, hanya dengan belajar itu. Karena sekarang kan istilah merdeka belajar ya. Dari belajar itu bisa di mana saja. Tidak mesti sekolah segala. Bahkan saya dengan para orang tua yang luar biasa, pura-pura pikir sekarang anaknya tidak lagi di sekolah formal. Dia di tahfidz Quran, ya, sampai dengan hafidz 30 juz, kemudian mungkin berangkat kemudian segala macam. Begitu bareng kita tinggal ujian bersama sekolah setara. Ya, homeschooling juga. Iya, gitu. Homeschooling itu nggak gitu. Jadi bahkan sekolah itu kalau saya perhatikan dan saya dalam-dalam itu memang betul. Hanya dua hal yang harus prinsip kita kuasai anak-anak itu. Yang pertama adalah literasi. Yang kedua ilmu hitung, numerasi dan literasi. Berarti yang kedua ilmu hitung, iya, matematika. Iya, numerasi dan literasi. Kenapa? Ilmu hitung itu kan membuat kita berpikir logis. Betul. 1 tambah 1 adalah 5. Betul. Dan literasi itu ilmu bahasa itu menjadikan kita bagaimana menyampaikan logika itu. Jadi tidak ada pemahaman di dalam keilmuan bercanda dua hal tadi. Yang lain itu tambahan saja. Yang lain itu memperkaya saja. Tapi basic berpikir itu juga. Betul. Jadi ilmu bahasa dengan ilmu hitung tadi. Nah, berarti nyambung Pak dengan pandangan yang mengatakan bahwa orang yang menguasai ilmu hitung, matematika dan sebagainya, dia nggak mungkin ditipu. Karena nggak logis. Betul ya Pak? Betul logikanya, logika berpikirnya. Artinya kalau kita habis makan ya pasti kenyang gitu. Pasti kenyang. Baru ngantuk gitu. Itu kan linearitas berpikirnya. Itu mungkin yang harus kita dalami. Walaupun mungkin dalam konsep keislaman, Quran kali Pak ya. Jadi Quran, numerasi dan literasi. Indah banget nih Pak. Kalau orang udah punya Quran, numerasi dan literasi itu dia sudah bisa. Jadi logikanya kalimat Bapak barusan bisa menepis bahwa kepemimpinan itu bukan bakat ya Pak ya. Bukan. Tapi bisa dilahirkan. Artinya Bapak sebagai pemimpin sekarang. Ya, jadi karena gitu kan. Bahkan faktanya kan tidak semua juga anaknya pemimpin menjadi pemimpin. Betul. Jadi kalau saya dulu pernah berpikir begini, kalau anak singa jadi singa itu juga hal yang biasa, bukan biasa. Anak singa jadi singa biasa. Biasa. Tapi anak kucing jadi singa itu baru luar biasa. Nah ini bagaimana bisa kucing menjadi singa? Jadi artinya dan itu bisa dengan pendidikan tadi. Betul. Orang yang bukan anak pejabat, zaman dulu kala itu. Kalau bukan anak pejabat gak ada yang jadi pejabat. Zaman dulu. Sekarang siapapun bisa. Alam sudah terbuka dan kesempatan sudah yang sama. Dan saya sebagai istilahnya katakan kalau disebut saya sekarang sudah lebih dari orang tua saya, artinya saya sudah jadi anak singa, sudah jadi singa dari anak kucing istilahnya gitu. Karena orang tua saya tidak pernah sekolah, saya sekolah sampai dengan program doktor sudah selesai. Orang tua saya tidak pernah jadi pejabat apa-apa, saya sudah menjadi pejabat gitu. Artinya itu bisa dilalui dengan belajar dan sekolah. Dan itu tadi kuncinya,
literasi dan numerasi. Dan ini dapat sih Pak, kalimat ini kalau kita masukkan menjadi kampanye di pendidikan luar biasa. Oke, walaupun di literasi mungkin kita sering udah dengar ya Pak ya. Mungkin numerasi ini yang mungkin lebih kita kencangkan ini menjadi luar biasa. Menarik banget nih ngobrol pribadi sama Bapak, karena dua obrolan nih Pak. Pertama pribadi, terus kedua tentang kedinasan Pak. Saya masuk tentang kedinasan. Nah sekarang kondisi kita Pak ya, memaksa kita kondisi seperti ini. Bahkan kita ngalamin di sekolah dan sebagainya luar biasa di awal tuh Pak. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai stabil. Karena arahan dinas pendidikan tuh buat kita nyaman di sekolah Pak. Jadi kita merasakan betul di sekolah itu pendidikan ikut main. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip melanggar sesuatu yang digariskan dengan tidak menjalankan protokol kesehatan, kita ditegur dan sebagainya, pengawas datang dan sebagainya, kita merasakan itu Pak, karena memang efeknya dahsyat banget. Nah kira-kira kebijakan-kebijakan apa nih Pak yang ditelurkan atau dikeluarkan dari masa pandemi sampai sekarang Pak? Ya jadi memang kita tidak pernah meramalkan, bahkan tidak pernah berpikir bahwa dalam situasi seperti pandemi sekarang. Ternyata kita tidak hanya mendengar cerita ketika zaman para nabi ada wabah apa segala macam. Sekarang kita merasakan yang diceritakan oleh yang diceritakan zaman dulu dalam sejarah. Jadi ini tetapi saya mengambil pendapat bahwa kita belajar dari COVID. Ada yang mengatakan COVID itu seorang profesor. COVID itu adalah profesor yang bisa mengubah. Ya. Jadi ada pendapat kan yang mengubah kita, salah satunya di samping revolusi industri adalah sekarang revolusi COVID ini ya. Jadi kita suka tidak suka bahwa kita dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Memang kan sampai dengan hari ini berbagai macam pendapat dan pandangan baik yang hoax maupun juga yang benar barangkali gitu ya. Ada yang masih mempertanyakan apa betul COVID itu apa, betul orang setiap meninggal karena COVID segala macam. Oke, itu diskusi di luar sana. Diskusi di luar sana. Yang pasti kita sedang merasakan. Betul, yang pasti kita sedang merasakan dan sedang menjalani itu. Jadi ketika kita masuk kepada substansi bahwa bagaimana pengelolaan urusan pendidikan ini berkaitan dengan masa pandemi. Nah, tentunya kita tidak terlepas dari acuan yang diberikan oleh ketentuan yang lebih tinggi dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa khusus untuk di Bekasi kan sampai dengan hari ini itu masih masuk dalam bahkan zona merah lagi sekarang posisinya. Artinya kita secara normatif, secara formal belum dibolehkan untuk kita bercakap tatap muka. Pertanyaannya bagaimana anak itu tetap mendapatkan haknya, hak mendapatkan ilmu, hak mendapatkan pembelajaran. Nah, kami barangkali dengan acuan yang ada itu menjalankan dengan keterbatasan pastinya itu ya. Jadi saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana tempat lain di Bekasi saja orang yang tidak memiliki handphone nggak ada. Kemudian kalaupun juga tidak dia punya handphone, jaringannya juga yang tidak bagus juga nggak ada. Nah, kemudian juga ketika dia punya juga kendala juga berkaitan dengan pembiayaannya juga. Kompetensi gurunya. Betul. Termasuk juga orang tuanya juga. Tidak semua orang tua juga paham terhadap teknologi juga. Nah, yang terakhir barangkali tadi termasuk juga gurunya. Tetapi kita dari awal terus berdiskusi dengan kawan-kawan para guru, para kepala sekolah, jadi seperti apa? Karena muncullah proses pembelajaran itu menggunakan kalau nggak salah 3 cara gitu. Yang pertama daring kan, PJJ itu dengan daring, kemudian kita dengan luring ya, mengirim video segala macam gitu. Kemudian yang ketiga dengan modul. Jadi ya bahkan ada orang tuanya yang sudah dibuatkan, jadi ada yang dibuatkan melalui video, ada yang dicetak melalui modul. Kemudian yang terakhir adalah visit ke rumah. Ya, visit ke rumah jadi guru, visit ke rumah. Tentunya seizin dari orang tua. Jadi yang paling bahkan kan kalaulah nanti besok kita juga dibolehkan dengan tatap muka, itu terakhirnya setelah izin dari gugus COVID, dari pemerintah daerah, kemudian ya pertama dari sekolah, kemudian gugus COVID, pemerintah daerah dan pendidikan, yang terakhir adalah izin dari orang tua. Nah, jadi kalau orang tua juga
tidak mengizinkan, sekolah harus tetap memfasilitasi dengan program jarak jauh, jarak jauh. Jadi tetap kalau ada masih sesuatu dari orang tua terhadap anaknya, itu sekolah harus memfasilitasi itu. Kemudian berikutnya, bagaimana persiapan kita di dalam rangka mempersiapkan kalau besok bisa nanti tatap muka. Ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan kita bertatap muka. Ya, kita ada semuanya harus memenuhi namanya ada daftar periksa ya. Artinya cuci tangan di mana, alur anak dari masuk sampai keluar seperti apa, kemudian ruangan nanti muat berapa orang, setengahnya berapa, ini berapa, kemudian hand sanitizer adanya di mana, kemudian juga menggunakan masker, kemudian apalagi setelah satu season itu disemprot kembali segala macam. Kita sudah punya daftar periksa, sudah siapkan, sudah siap daftar periksa. Jadi ketika nanti teman-teman dari sekolah mana negeri maupun swasta mau melakukan misalkan tatap muka kalau itu zona sudah dibolehkan, tetap harus ada prosedur minta izin. Nah di daftar periksa itulah nanti keluar rekomendasi atau tidaknya gitu. Jadi diizinkan atau tidak? Nah betul gitu, ada daftar periksanya. Kemudian yang berikutnya barangkali yang saya sampaikan bahwa sejatinya secara aspek pemerintahan yang berhak menyelenggarakan urusan pendidikan adalah negara. Nah, tetapi saya tidak bisa bayangkan kalau andai kata negara harus memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Pelayanan minimal di bidang pendidikan. Sekarang saja dengan kondisi yang sudah dibantu oleh masyarakat. Mengurus 800 sekolah kabupaten saja belum optimal. Kaitan dengan yang rusak, kaitan dengan yang rubuh, kaitan dengan fasilitas. Apalagi tidak ada peran masyarakat. Nah, oleh karena itu saya dan pada setiap kesempatan sering menyampaikan ucapan terima kasih dari pemerintah daerah, dari negara kepada kawan-kawan swasta, sekolah swasta yang telah membantu menyelenggarakan urusan pendidikan dalam rangka membantu kewajiban negara. Makanya kami kebetulan juga di dalam perumusan rencana peraturan daerah. Kita sedang merumuskan rencana peraturan daerah. Nah, jadi pas prolegnas tahun sekarang, salah satu poinnya adalah kalau dari sisi urusan pemerintah, pemerintah daerah punya kewajiban memperhatikan sekolah-sekolah yang dilakukan oleh swasta. Karena hakikatnya kewajiban untuk ngurus sekolah itu kewajiban negara. Nah, kita sudah cantumkan di sana Pak, jadi sudah kita cantumkan. Jadi ketika nanti dalam intervensi negara kepada kawan-kawan pihak swasta seperti apa itu ditetapkan dalam urusan berikut. Jadi diatur banget. Sudah kita sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan bahwa kami ini kan sama-sama melaksanakan membina masyarakat Kabupaten Bekasi, tetapi kok kenapa perlakuannya menjadi berbeda? Nah, ini padahal cara urusan pemerintahan, saya sebagai orang pemerintahan, bahwa ini menjadi urusan pemerintah. Kita senang nih Pak Dede itu. Jadi oleh karena itu saya bilang, karena begini, yang satu itu masalah yang diurus oleh negara, oleh pemerintah itu adalah pertama adalah pendidikan formal. Nah kita ini kan kadang-kadang masih debatable ketika bicara sekolah negeri, sekolah swasta, SD negeri, SD swasta segala macam. Belum kelar juga gitu sampai hari ini. Padahal kita juga harus menyelenggarakan urusan pendidikan non formal. Non-formalnya juga. Iya, berkaitan dengan kesetaraan, berkaitan dengan kursus, gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan informal yang dilakukan di lingkungan keluarga, di majelis taklim, iya betul oleh masyarakat. Tetapi itu menjadi tanggung jawab pemerintah sejatinya. Oleh karena itu, di mana intervensi negaranya nanti harus ada. Sekarang kan intinya adalah fungsi dari pemerintahan harus bisa menjamin tidak boleh ada anak yang tidak sekolah dalam usia sekolah. Gitu. Jadi kalau orang tidak sekolah faktornya banyak. Mungkin terakhir salah satunya adalah tidak punya biaya. Tapi tidak boleh karena tidak punya biaya itu tidak semua tidak boleh. Negara harus hadir di situ. Intervensi apa? Apakah menggunakan beasiswa? Apakah menggunakan apa? Itu persoalan teknisnya. Dan ini ada satu yang menarik nih Pak, saya dari Bapak sampaikan. Tadi Bapak nyebut tentang peraturan daerah. Dan kita sampai saat sekarang kayaknya memang belum punya. Dan sekarang sudah kita akan selesaikan. NA-nya sudah finalisasi dan di bagian hukum, rasa akademiknya
Perdana sudah dan kita masuk proyek tahun Dan 2020. saya kita berharap Pak, ini ada di masa Bapak di pada saat perda itu keluar. Artinya benar-benar Sekarang sudah. Alhamdulillah. Sudah. Tinggal maju ke Dewan sudah masuk dalam proyek. Terus saya ngerasain itu betul. Ini ya menunjukkan bahwa berpikir sistem di sini. Oke, luar biasa nih Pak. Nah, ini tadi Bapak nyebut peran swasta ya. Ya. Kita kan ada BMPS tuh Pak ya. Terus ada JST Pak, Jaringan Sekolah Islam Terpadu. Ya. Dan Alvina di dalamnya tuh. Nah, kira-kira Bapak melihat peran ini dan bagaimana kita harus berperan ini sebagai orang-orang swasta dalam membackup. Mungkin kalau kata Bapak tadi bahasanya menjalankan kewajiban pendidikan yang ada domainnya harusnya domain pemerintahan. Nah, kira-kira kita harus bagaimana nih Pak? Oke. Jadi sekali lagi ketika bicara urusan wajib, urusan pendidikan itu menjadi tanggung jawab negara. Betul. Kemudian dengan peran serta rekan-rekan masyarakat yang punya inisiatif untuk membantu negara mendirikan sekolah, itu justru pemerintah harus menghargai dan memberikan space, gitu ya. Artinya memberikan ruang untuk berkembang. Oleh karena itu ke depan, saya kadang-kadang berpikir begini, bahwa saya nanya, kenapa sih Pak atau Bu anaknya kok pengen sekolah di negeri? Misalkan itu. Jawabannya mengejutkan, bukan karena gitu Pak. Kalau bilangnya karena negeri nggak bayar. Nah oke, kalau akar masalahnya itu, artinya dia bisa sekolah di mana saja itu tidak bayar. Ini kan peran pemerintah. Jadi satu. Terus kemudian saya bilang, dalam gagasan saya punya pemikiran bahwa bisa tidak ya kita ada tangkapannya enggak ketika tadi meyakinkan ada sebagian orang yang pengen sekolah di negeri minded, tetapi bisa nggak digandengkan misalnya contoh ada yayasan sebelah kirinya gambar yayasan, sebelah kanannya gambar Pemda saja. Sebelah kiri yayasan gambar Pemda. Artinya sekolah ini dijamin oleh negara, oleh pemerintah. Sama dengan negeri, meyakinkan kelas kepada masyarakat harus mempercayakan ini. Tapi saya belum ketemu cantolannya. Kemudian ke depan saya bilang, daripada juga kita harus membuat sekolah baru, harus menyiapkan lahannya, harus menyiapkan gedungnya, harus menyiapkan gurunya, harus menyiapkan macam-macam. Kenapa kita tidak berkolaborasi mengoptimalkan peran di sekolah swasta? Luar biasa. Tetapi memang belum ketemu cantolannya. Nah, kita bikin aturannya itu yang kita mau tarik ya, dasarnya dan sebagainya. karena itu menyangkut aspek pembiayaan. Itu. Nah, terus kemarin saya ketemu Pak Ketua Komisi 10 DPR RI, Pak Huda, Saiful Huda. Betul. Ternyata gagasan saya itu sama dengan gagasan di Komisi 10 itu akan diubah undang-undang Sistem Pendidikan Nasional itu. Namanya ada sekolah amanat undang-undang. Sama persis pemikirannya dengan saya. Jadi artinya sekolah swasta yang 100% dibiayai oleh negara. Itu nanti ada begitu. Tentunya dengan beberapa kriteria tertentu apa. Nah, hampir sama dengan tadi. Saya hanya pola pikir bagaimana kita mengoptimalkan. Kalau yang munafik Alvina segala macam, mungkin orang memilih pertama. Jadi di pikiran saya itu saya pikir swasta itu menjadi the first choice tadinya, pikiran saya. Pilihan pertama masyarakat. Sisanya baru kalau di agama doa Robbana atina fid dunya hasanah itu ada kewenangan negara, kewajiban negara. Artinya setelah tidak ada yang memilih swasta itu, berarti masuk kepada negeri karena tanggung jawab negara. Karena prinsipnya tidak boleh anak tidak sekolah. Tetapi faktanya kan tidak begitu. Jadi sekolah swasta yang level mutu terbaik itu menjadi pilihan pertama. Step berikutnya adalah masuk ke negeri. Karena negeri terbatas dan berikutnya masuk ke swasta. Tetapi sayangnya di swasta itu sendiri juga orang ada yang nggak bisa juga masuk ke sana. Tadi dengan berbagai macam pertimbangan masalah keuangan. Artinya negara harus menyiapkan lagi nih si sapu jagat ini. Betul. Ternyata ada di kita. Namanya SKB. Namanya sekolah kesetaraan. Ini sapu bersihnya di situ. Bersih semuanya kita. Iya, makanya saya bilang ke depan saya kaget ketika duduk di sini kata Bu Iis waktu masih jadi sekretaris Perda yang mengatakan bahwa kontribusi terkecil terhadap IPB itu pendidikan. Karena wajah Liga 9 ini kita baru 8 berapa gitu. Betul.
Artinya saya bilang, yang usia reguler sekolah, saya pikir anak-anak cuma sekolah, tetapi ada yang anak tidak sekolah, ada anak putus sekolah. Nah, saya oleh karena itu, salah satu poinnya adalah kita pengen memiliki data yang anak tidak sekolah putus itu ada berapa. Kemudian kan apakah SKB itu kesetaraan kita bisa kita kembangkan di beberapa kecamatan untuk bisa menyelesaikan problem itu. Kita akan kita lakukan itu. Jadi, ada pertanyaan, ada hal-hal. Saya lihat begini Pak, jadi bisa jadi nanti kompetensi anak kita di negeri itu nyaris tidak berbeda, atau mungkin bisa jadi saling kejar-kejaran tuh Pak prestasinya. Nah mungkin bisa juga kita nih Pak, dari saya secara pribadi mungkin nanti di negeri juga ada nomenklatur yang hubungannya dengan bagaimana memasukkan nilai-nilai religius yang ke sekolah negeri juga, sehingga bisa jadi Quran menjadi bagian di situ ya Pak. Jadi saya begitu masuk di bulan November launching pendidikan karakter. Kemudian saya merumuskan dalam pendidikan karakter ada 7 tematik hari pembelajaran pendidikan karakter. Hari Senin itu saya kasih temanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu saya pengen bahwa dari sisi kita tidak bisa mengingkari bahwa kita memang ada perbedaan. Iya, betul. Baik dari suku maupun agama maupun yang lainnya. Betul. Karena memang sudah konsensus nasional bahwa kita memang banyak berbeda. Satu bangsa Indonesia. Satu bangsa Indonesia. Nah, saya pengen nilai-nilai ini bisa tertanam sejak dini di siswa kita dengan melalui pembelajaran pendidikan karakter. Jadi saya merumuskan sekarang pendidikan karakter masih populikuler. Jadi guru sebelum mengajarkan materi 5 menit 10 menit dia mengambil salah satu poin di tematik hari. Nanti saya sedang merumuskan konkretnya. Jadi guru nanti hari Senin tematik itu kegiatan operasionalnya itu apa? Dari 21 sampai 200. Guru bisa mengambil di awal dan di akhir pembelajaran memberikan pendidikan karakter. Kita masih populikuler. Nah, kemudian di hari Selasa itu tematiknya namanya nasionalisme dan patriotisme. Kita pengen anak-anak kita dari semenjak ini memiliki jiwa kebangsaan, memiliki jiwa kenegaraan, memiliki jiwa cinta tanah air. Karena itu pun amanat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga akan susun seperti kemudian yang ketiga temanya yang hari Rabu itu namanya mengenal budaya daerah. Berarti kita Bekasi, mengenal budaya Bekasi. Betul. Maju Pak Bekasi nanti. Jadi kita makanya kalaupun nanti itu kita di hari Senin, di hari Rabu itu anak-anak menggunakan baju adat Bekasi. Tetapi dalam 1 bulan 1 kali menggunakan adat masing-masing kampung halamannya. Jadi makna filosofinya adalah bahwa mengenal budaya daerah kita mengembangkan dan mengenalkan budaya, tetapi kita memberikan ruang kepada budaya nasional. Karena Bekasi tidak lagi hanya heterogen homogenitas orang Bekasi, tapi sudah miniatur, bahkan miniatur dunia bisa jadi. Sehingga nanti anak-anak saya bisa berharap bahwa ketika pada 1 bulan 1 kali, oh ternyata si Baru ini orang Jawa ya, gitu dengan pakaian adat Jawanya gitu dia sekolah gitu. Jadi di situ kita pengen menanamkan pengenalan budaya. Kemudian tematik di hari Kamis itu dalam pendidikan karakter namanya menggapai harapan. Tadi mimpi. Betul. Jadi seorang guru harus bisa memberikan pandangan-pandangan, membangkitkan mimpi anak-anak. Dan dia harus punya harapan bagaimana mencapai cita-cita itu. Dengan punya model. Betul. Dan acara ini sebagai model mereka juga. Ya. Nanti juga ada secara eksklusif. Kalau lah dia mencapai cita-cita dia harus punya kemampuan komputer, ya dia diajarkan komputer. Kalau dia mencapai cita-cita harus lebih berbahasa Inggris, bahasa Arab, sampaikan itu dalam pembelajaran nantinya gitu. Kemudian hari Jumat, hari Jumat itu namanya gemar ibadah. Temanya itu. Saya bilang pasti Jumat nih. Jumat gemar ibadah. Kita sudah ada punya perda BPK juga. Dan di sekolah itu sudah menjadi mulung. Tetapi di hari Jumat ini kita pengen, istilah saya cara pemerintah negara harus hadir di sekolah. Oh ini. Jadi maksud saya semua orang mendapatkan hak yang sama.
orang Kristen mendapat anak yang sama. Iya, silakan. Berarti sekolah bisa menghubungi sesuai dengan ibu agama. Tetapi dia mempunyai kesempatan yang sama untuk beribadah. Betul. Kemudian yang Muslim, kalaupun juga belajar apa di hari Jumat dengan bagi Muslim, itu dia mendapat anak yang sama. Itu yang kita lakukan di gemar ibadah. Betul. Nah, kemudian hari Sabtu kita tematiknya adalah aktualisasi diri. Nah, jadi ada ekskul ya di sana ya, ada yang bisa itu di situ dia. Fashionnya di apa? Fashionnya di mana? Futsal kah? Iya betul. Makanya temanya aktualisasi diri. Betul, aktualisasi diri. Hari Minggu ada tema juga. Kekeluargaan. Nah, hari Minggu temanya adalah belajar dewasa. Kemandirian. Jadi begini. Dia walaupun juga tidak melakukan itu, paling dia melihat bagaimana memasak, bagaimana mencuci, bagaimana merapikan tempat. Ya tidaknya dikirim ke guru. Betul. Karena apa? Mungkin bisa jadi ketika dia kecil sekarang ini orang kaya, tinggal teriak, "Bibi, makan!" apa? Tetapi besok kita tidak pernah tahu dia akan ke depannya dia akan menjadi orang apa, orang miskin kah, orang kaya kah. Oleh karena itu dia harus tahu life skill, harus tahu bagaimana dia bisa hidup. Nah itu ada yang mengatakan kan, wah hari Minggu karena nggak begitu, bukan berarti dia harus cuci, bukan dia harus masak, tidak begitu. Tetapi dia melihat, oh iya memasak itu begini, oh iya mencuci itu begini. Kalau misalnya anak laki-laki orang tuanya oh ya mencuci mobil itu begitu. Ya dia sambil membantu nggak masalah. Tapi dia memiliki keahlian untuk persiapan hidup dia. Dan itu semua sudah dirancang, Pak. Sudah. Dari Senin sampai. Mudah-mudahan ini kita legalkan dalam bentuk aturan yang kokoh ya, Pak. Sehingga ketika masa Bapak dilewati, mau pertahankan jadi terus. Pak, ini sekarang di tahun 2020 saya lagi sempurnakan dengan meminta bantuan ahli. Ahli pendidikan lah. Iya, pendidikan karakter. Jadi sisa waktu di ABT, karena tadinya nggak pernah baru dari Taman SMP rumuskan semuanya, SD rumuskan, TK rumuskan semua. Sudah ada beberapa konsepnya, tetapi finalisasinya saya bilang saya minta dari tim ahli. Kemarin sudah dengan Budi atau para ahli bicara itu. Kemudian tahun 2021 saya pengen sebagai tahapan sosialisasi pelaksanaan itu. Sambil menyempurnakan bagaimana tahun 2020 menjadi bulog. Ya, dan saya tidak hanya sampai ke situ bahwa ada sebenarnya ada tujuan satu yang saya rasakan itu harus menjadi modal dasar anak-anak. Yang pertama saya merasakan sendiri betapa kita pengen bertanya kita susah menyampaikan. Siswa nanya kepada gurunya. Nah, kita kan kadang-kadang ada kesulitan mental. Itu terus. Oleh karena itu pendidikan karakter ini ke depan kalau sudah jadi bulog akan menjadi pendidikan semacam seni peran ya. Jadi nanti ada senior tertentu, kemudian dia tahu di depan umum, melatih tampil di depan umum. Secara confident dia tidak berlaku menjadi percaya diri akan menjadi tinggi. Betul. Dia bisa menyampaikan pendapatnya, bisa menyampaikan gagasannya segala macam. Bahkan bisa menjawab pertanyaan apa yang dia tidak punya rasa takut. Nah, membangun ini saya pikir menjadi hal yang sangat penting. Karena anak-anak kita sampai hari ini juga ketika siapa yang bertanya itu jangan kesulitan. Makan mungkin sepi, Pak. Betul. Tapi ketika itu kita pancing dengan konsep yang tadi, bisa jadi ramai. Betul. Jadi nanti di dalam pola pembelajaran tadi yang tematik tadi bisa jadi menggunakan simulasi dan seni peran. Jadi dia memerankan tokoh apa sehingga dia sudah terbiasa tampil di depan. Dan akan kita lombakan gitu. Misalnya kayak stand up komedi atau itu kan melatih kepercayaan diri dia itu. Jadi saya pengen anak-anak kita generasi yang akan datang memiliki self confidence yang tinggi. Jadi dia percaya dirinya tinggi untuk bertanya, untuk menjawab, untuk membela diri, untuk menyampaikan argumen gitu. Nah kita akan bangun dengan melalui pendidikan karakter tadi. Dan kalau itu sudah masuk dalam bukan sekedar tekstur atau yang lainnya, tapi masuk dalam kurikulum luar biasa. Yes. Nah, karena sama dengan evaluasi nanti sambil berjalan kita akan sempurnakan menjadi kurikulum. Siapa? Saya tunggu Pak terobosannya. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi model, bisa jadi Bekasi Pak dengan konsep terobosan begini bisa menjadi model pilot project buat daerah-daerah yang lain. Bisa membantu. Kayaknya benar-benar kalau pengen ngobrol-ngobrol terus-terusan nih, pengen ngobrol terus. Tapi ada di ending nih Pak, beberapa pertanyaan yang pengen kita minta. Tapi ini makin kealkidaan banget nih Pak. Kealkidaan banget. Kira-kira
pendapat Bapak tentang acara kita ini, atau masukannya bagaimana dari Bapak nanti arahannya, karena kita pengen tetap memperbaiki supaya pencerahan pendidikan bukan hanya tadi tanggung jawab pemerintah gitu, tapi kita juga di swasta berperan melalui Alfida TV. Kira-kira Bapak pandangannya bagaimana? Iya, jadi ini Alfida sudah menerapkan salah satu yang ingin saya wujudkan di sekolah negeri, yaitu pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi saya menyampaikan, saya bilang ke kawan-kawan bahwa sekolah ke depan, guru itu tidak boleh lagi membawa buku yang sudah lusuh itu dibawa ke depan kelas. Mereka pembelajar harus menggunakan teknologi. Nah, ini kan salah satu pemanfaatan teknologi sekarang sudah dicontohkan oleh Alfida. Jadi artinya ketika kita memberikan pembelajaran apapun juga, motivasi atau pembelajaran apapun juga kepada anak-anak, langsung secara audiovisual bisa ditampilkan. Jadi saya terus terang saja berterima kasih, Alfida sudah membantu anak-anak Kabupaten Bekasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab saya sebagai Kepala Pendidikan. Sekarang sudah dibantu oleh Alfida, Pak Nurdin dengan kawan-kawan, sudah membantu pemerintah daerah Kabupaten Bekasi. Jadi saya mengapresiasi dan terus barangkali, dan ini juga menjadi masukan juga bagi saya sebagai Kepala Pendidikan untuk bisa juga diterapkan di sekolah-sekolah negeri, tata cara pembelajaran, memberikan contoh-contoh, pandangan-pandangan, teman-teman menggunakan video segala macam itu. Ya ke depan karena anak-anak kita sudah lebih pintar dari kita. Saya mengatakan tadi bahwa saya bertanya saya 1 tahun di sini belum juga melihat selama ini tuh bagi seorang guru yang sampai hari ini memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu kan produk masa lalu. Dan sekarang anak-anak ini dengan psikologi yang berbeda. Dengan tadi yang disebut dengan anak-anak milenial. Oleh karena itu guru cara memberikan pembelajaran harus juga mengikuti sama di zaman mereka. Saya menyampaikan di nanti tahun 2021, ya saya akan upload dia dengan menghadirkan orang-orang pakar komunikasi, pakar bagaimana cara menyampaikan materi, kata saya gitu. Jadi ya kita harus mengikuti kondisi sehingga anak menjadi menarik. Gitu. Ya kan sekarang kan anak-anak sudah bisa bikin vlog sendiri segala macam. Apakah juga pelajaran bisa menggunakan itu, Pak? Jadi artinya anak-anak silakan pendapatnya lewat vlog gitu, bisa segala macam nanti dikoreksi sama Pak Guru. Jadi anak-anak menjadi menarik. Nah sekali lagi Alfida mungkin menjadi salah satu contoh barangkali, dan ya mudah-mudahan sekolah swasta yang lain maupun juga negeri kita bisa mengambil yang terbaik ya dari beberapa sekolah yang sekarang dijalankan oleh kawan-kawan kita di tengah-tengah masyarakat. Menarik banget sih Pak. Satu lagi Pak belum dapat peran itu anak-anak kita ya, sekolah anak siswa-siswa kita dan sebagainya. Mungkin ada kalimat Bapak yang bisa membuat mereka terus termotivasi, terus semangat, atau paling tidak mendudukan di tengah pandemi ini. Kira-kira mungkin ada yang disampaikan untuk seluruh siswa Kabupaten Bekasi. Baik, untuk anak-anak sekalian, bisa langsung ya Bapak tahu sudah 6 bulan lebih, jenuh pasti, ya. Kemudian pengen ketemu teman-teman sudah pasti juga, tetapi bersabar, kemudian tetap belajar, karena waktu mungkin tidak bisa kita kita minta untuk berubah. Kemudian juga waktu yang sudah lewat mungkin kita tidak bisa lalui lagi. Artinya usia Anda berjalan, kesempatan hidup kita juga berkurang. Jangan dirugikan oleh situasi yang sekarang. Kewajiban Anda belajar untuk meraih cita-cita masa depan yang lebih baik, untuk menjadi orang sukses ke depannya. Harus terus belajar. Mekanisme belajar sekarang banyak, baik yang disampaikan oleh guru dalam pembelajaran jarak jauh, atau juga kita bisa menggunakan nonton TV dengan pembelajaran yang ada, atau juga kita bisa menggunakan buku-buku atau juga buka catatan-catatan melalui YouTube segala macam. Sekarang sudah luar biasa banyak. Jadi Bapak berharap bahwa bersabar, kemudian terus tetap memanfaatkan waktu, jangan stres juga gitu ya. Kemudian tetap kita harus punya keinginan, punya mimpi, punya cita-cita menjadi orang yang sukses.
Karena tidak ada kebahagiaan bagi orang tua kecuali melihat anaknya menjadi orang yang sukses. Gitu. Karena melihat anaknya menjadi orang yang berhasil. Dan tidak ada keberhasilan tanpa ada proses belajar. Tidak ada keberhasilan tanpa proses pendidikan dan tanpa proses sekolah. Oleh karena itu tetap semangat, terus sekolah, terus belajar, dan menjadikan anak yang sukses. Terima kasih. Luar biasa. Mungkin gini, saya punya pandangan pernah seperti ini, Pak. Jadi ada angkatan kita pasti berbeda dengan angkatan yang sekarang. Karena masa pandemi ini memaksa mereka untuk berdamai dengan keadaan. Ya, betul. Nah, ketika mereka berdamai keadaan tanpa disadari, ada pembelajaran hidup yang luar biasa, Pak. Yaitu dia jadi cerdas emosinya. Mungkin bisa jadi nanti anak-anak kita dan sebagainya orang yang cerdas emosinya, Pak. Karena COVID memaksa dia untuk berdamai. Gitu. Nah, mungkin itu ya, Pak. Ya. Jadi emosional quotientnya menjadi lebih baik. Nah, mudah-mudahan harapan Bapak tadi itu harapan kita semua benar-benar di Kabupaten Bekasi yang kita rasakan adem, Mbak. Walaupun di tengah pandemi kita tidak ada lihat begini dan sebagainya, ini saya yakin tidak terlepas daripada kebijakan-kebijakan di Dinas Pendidikan. Oke, kita support terus, kita semangat terus, Pak, ya, dalam kondisi kayak gini. Dan saya berharap Bapak benar-benar melakukan terobosan yang tadi itu benar-benar maksimal ke depan, sehingga apa yang harapan kita tadi tentang pendidikan menjadi luar biasa. Di terakhir, Pak, saya pengen lagi Elia lagi nih. Siapa ya, Pak? Tadi kalau saya bilang cerdas cendekia bersama Alfida, pikir, Bismillah. Allahu Akbar. Oke, Pak, cerdas cendekia bersama Alfida. Pikir, Bismillah. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Kepala Dinas dan sudah menyediakan waktu yang luar biasa buat kita nih. Padahal saya tadinya berpikir, waduh ini kayaknya sibuk, susah, tapi ternyata langsung dibalas gitu. Ini bukti bahwa keseriusan dalam menangani pendidikan. Oke, terima kasih atas semuanya Bapak. Mohon maaf sekali lagi. Pemirsa TV, Alfida, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi sangat bermanfaat buat kalian semua. Itu saja. Kita akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.